undur maqol wala tandur manqol. Jadi lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ini kalimat sangat penting karena sebagian seseorang itu melihat siapa yang menyampaikan, sehingga untuk mendapatkan ilmu dia harus pilih-pilih, harus orang ini, harus punya gelar ini, harus, sehingga dia lebih mempersempit untuk mendapatkan banyak manfaat keilmuan. Padahal seharusnya siapapun yang menyampaikan, kalau memang baik, ambil, karena manfaatnya untuk kita. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak bisa dimonopoli oleh seseorang. Jadi tidak bisa harus punya gelar dulu baru menyampaikan kebenaran. Harus dari pondok dulu baru kemudian menyampaikan kebaikan, sehingga dimonopoli, sehingga orang lain tidak boleh menyampaikan kebenaran, kebaikan. Padahal seharusnya siapapun orangnya bisa menyampaikan kebaikan, karena kebaikan itu milik setiap orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah itu kepada setiap orang. Itu yang disebut hidayah syu'uriyah. Kebaikan itu milik setiap orang. Sekarang orang sopan itu, petani seneng gak sama orang sopan? Haji seneng gak? Ustadz semua. Jadi setiap orang bisa melakukan itu semua tanpa dimonopoli oleh siapapun. Kalau kita mendapatkan ilmu walaupun dari orang Cina sekalipun, ya kita ambil, selama itu memberikan manfaat buat kita. Undur maqol wala tandur manqol. Kalau kita harus mengambil hanya dari kiai saja misalnya, berarti kita sempit nanti memahaminya. Misalnya orang Cina dagangnya disiplin, jujur, kerja keras, konsepnya jelas, membangun relasinya bagus. Karena orang Cina sudah nggak perlu diambil. Nah, itu kesalahan. Padahal setiap ilmu dari manapun itu sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dari orang Cina, mau dari orang Amerika, mau dari kiai, mau dari haji, mau dari petani sekalipun, itu semua kita ambil selama itu baik buat kita. Nah, itu yang sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, kebenaran itu, kenali kebenaran, nanti kamu akan tahu orang-orang yang berada di dalam kebenaran itu. Karena kebenaran itu bukan, orang itu bukan tolak ukur, tetapi kebenaran itulah sebagai tolak ukur untuk mengukur seseorang. Nah sekarang kita tanya, pemilik kebenaran ada nggak? Pemilik kebenaran Allah SWT. Sementara selainnya kita siapa? Kalau yang hanya menyampaikan harus orang suci, kalau yang menyampaikan kebaikan itu harus orang suci, berarti ya tidak ada yang menyampaikan kebaikan, karena kita semua bukan orang suci. Nah, berarti kalau memang baik, walaupun keluar dari dubul bebek, ya kalau memang telur ya ambil, karena itu ada manfaatnya. Nah, ini kan ittaqullah wa yu'allimukum. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Saya kasih contoh, banyak orang yang misalnya pakar-pakar, pintar dalam masalah urusan segala macam, tapi dia misalnya jahat. Berarti kan ini bodoh hakikatnya. Punya gelar-gelar yang tinggi tapi misalnya korupsi, ini kan sebenarnya bodoh. Atau orang-orang dulu itu misalnya petani yang bukan dari alumni pondokan, bukan gelarnya, nggak ada gelarnya, bukan kiai, tapi takut sama dosa, lebih menjaga ibadahnya. Ini kan berarti berilmu daripada sama yang punya gelar-gelar, ini yang lebih berilmu. Kenapa? Karena dia memahami hakikat kebenaran itu sendiri. Kalau Anda mempunyai ilmu-ilmu yang banyak, ilmu-ilmu teori, nanti hilang sirna.
nanti masanya berlalu, Anda tua, pikun hilang. Makanya nggak usah jauh-jauh, nanti ketika Anda masuk kubur, ditanya marrobuka, itu semua hilang. Tidak mampu menjawab Allahu Rabbi. Kenapa? Karena Allahnya cuma pada teori-teori saja.